Bagi orang Korea yang hampir 1000 tahun hidup dalam pengaruh Konfusianisme, semangat ongoijishin yang berarti mempelajari yang lama untuk memahami yang baru menjadi inti cara berpikir dan menjalani hidup. Namun di dalam prinsip yang sama ini terdapat dua kecenderungan utama. Ada yang menekankan pelestarian yang lama, dan ada pula yang menekankan pembaruan dengan membangun di atas yang lama. Pada dasarnya, manusia cenderung berpegang pada apa yang sudah dikenal. Akan tetapi, yang lama itu belum tentu benar. Seringkali hanya terasa aman karena sudah familiar. Yesus menantang orang-orang Yahudi yang menganggap prinsip-prinsip hukum Taurat yang telah lama mereka kenai sebagai kebenaran mutlak untuk membuka kerangka berpikir baru agar dapat menerima Injil yang ia beritakan. Suatu kali orang-orang datang kepada Yesus yang mempersoalkan mengapa murid-murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi berpuasa sedangkan murid-murid Yesus tidak? Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa selama mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang apabila mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Selanjutnya Yesus mengajar dengan perumpamaan. Tidak seorang pun menambahkan kain baru pada baju tua, dan anggur baru harus dituangkan ke dalam kantung anggur yang baru, bukan yang lama. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus bukanlah orang Farisi atau ahli Taurat, melainkan orang-orang Yahudi biasa. Mereka memandang puasa teratur dan kehidupan asketis sebagai tolok untuk ukur kesalehan. Karena itu mereka merasa tidak nyaman melihat murid-murid Yesus tidak berpuasa. Namun Yesus menjelaskan bahwa ia dan murid-muridnya sedang berada dalam suasana perayaan rohani, sepertinya pesta pernikahan. Selama mempelai laki-laki masih bersama mereka, yang tepat bukanlah berpuasa, melainkan bersukacita. Dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa ajarannya tidak dapat dipahami dengan kerangka hukum dan kebiasaan lama, sebab melalui kehadiran mempelai laki-laki, segala sesuatu sedang diperbaruinya. Yesus menggunakan prinsip yang dikenal luas pada zamannya. Isi yang baru memerlukan wadah yang baru. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menekankan formalitas agama tradisional, dan banyak orang Yahudi pun terikat pada kerangka berpikir tersebut. Namun Injil yang dibawa Yesus bersifat baru bukan karena isinya bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan karena cara Allah bekerja kini dinyatakan secara penuh di dalam Kristus. Karena itu, Yesus memanggil umatnya untuk memperbarui wabah, cara berpikir, bentuk iman, dan pola hidup mereka. Inti Injil yang diibaratkan seperti anggur tetap sama, yakni kasih anugerah dan hidup yang dibagikan. Namun Yesus menegaskan bahwa iman tidak lagi diikat oleh formalitas agama yang semata-mata berpusat pada puasa, pengorbanan, dan hukum. Di zaman yang baru ini, kita pun
dipanggil untuk menyediakan wadah yang baru bagi Injil Kristus. Dan untuk itu, kita perlu terus mencari hikmat Tuhan agar hidup kita sungguh layak menjadi tempat di mana anggurnya dicurahkan.